Kemudian, Qin Yuanhong mendatangi Zhao Qirui, yang terlihat jelek. Dia melengkungkan tangannya dan berkata, "Tuan Qi, saya tidak mendisiplinkan keluarga Qin dengan ketat. Saya akan membuat Anda tertawa." Zhao Qirui mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, "Tuan Qin, barusan murid-murid keluarga Qin Anda masih mengancam hidup saya. Saya ingin melihat bagaimana Anda menghadapinya." Qin Yuanhong mengangguk dan berkata, "Tentu saja, Qin akan memberikan pertanggungjawaban tentang masalah ini kepada Tuan Qi. Namun, Tuan Qi, Anda datang ke rumah Anda hari ini untuk menemui saudara ipar perempuan saya. Tampaknya itu tidak terlalu baik untuk menyebarkannya. Jika masih ada urusan penting yang harus diselesaikan di rumah Qin tertentu, kami tidak akan meninggalkan Tuan Qi." Dia meminta izin. Begitu wajah Zhao Qirui berubah, wajah putihnya menjadi lebih pucat. Setelah beberapa kali menarik napas dalam-dalam, dia sepertinya tidak mampu menahan serangan itu. Namun, dia menahan nadanya. Dia mengayunkan jubah lengan bajunya dan berkata, "Tuan Qin memiliki prestise yang luar biasa. Saya ingat masalah ini hari ini." Dia mendengus dingin dan meninggalkan rumah Qin dengan wajah jelek. Qin Yuanhong memandang semua orang yang hadir dan berkata dengan dingin, "Dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Apakah kamu ingin dihukum?" Tiba-tiba, sekelompok orang berdiri ketakutan dan bergegas keluar halaman. Bahkan Nyonya Zhao, dengan wajah pucat, pergi dari sini. Sebelum dia pergi, dia menatap tajam ke arah Qin Chen dan Qin Yueqi. Setelah beberapa saat, hanya ibu dan anak Qin Yuanhong dan Qin Chen yang tersisa di halaman, serta beberapa pelayan di sekitar Qin Yuanhong. "Qin Chen, kamu benar-benar menjanjikan. Kamu berani membunuh orang." Qin Yuanhong memandangi dua mayat di tanah secara tidak terduga, dan berkata di sisinya, "Urus mayat-mayat itu, dan keluarga mereka, dan kirimkan mereka masing-masing 50 liang. Beritahu mereka bahwa suami mereka setia kepada keluarga Qin saya." "Ya Tuan." Beberapa pelayan dengan cepat membuang mayat kedua penjaga itu dan pindah. Qin Yuanhong berdiri di sana dengan tenang, menatap Qin Yueqi. Matanya menjadi lebih lembut dan berkata, "Tiga adik perempuan, apakah kamu masih menyalahkan kakak?" Mendengar ini, Qin Yueqi bergidik dan hidungnya masam. Dia mengerutkan bibirnya dan menahan diri untuk tidak menangis. Dia berkata dengan lemah, "Tuhan." Qin Yueqi tidak berani. Qin Yuanhong menghela nafas dan berkata, "Kamu tahu, pada awalnya, kamu keluar dengan punggung terlentang dan kembali dengan debu Qin. Sensasi apa yang kamu buat di Wangdu dan seberapa besar pengaruhmu terhadap keluarga Qin kami? Sebagai kepala keluarga, saya tidak mungkin." Qin Yueqi tidak menyalahkan si Markis. Itu semua salah Yueqi sendiri. Qin Yueqi menggigit bibirnya. Melihat ekspresi keras kepala Qin Yueqi, Qin Yuanhong tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya. Wajahnya muram. Dia berkata dalam suasana hati yang lesu, "Tidak apa-apa untuk tidak membicarakan masa lalu." Kemudian, dia menoleh ke arah Qin Chen dan berkata dengan dingin, "Hari ini, saya tidak akan menyelidiki masalah ini untuk saat ini. Masih ada setengah bulan sebelum ujian akhir Universitas Tianxing. Anda harus bekerja keras untuk menyelesaikan kebangkitan darah sebelum ujian besar, sehingga para pejabat senior dan bangsawan Wangdu dapat mengetahui bahwa setiap putra keluarga Qin memiliki bakat untuk menjadi orang kuat, tidak sia-sia." Qin Yuanhong tidak berkata apa-apa dan meninggalkan ruangan. Jenderal baja itu kembali dingin, membuat mata Qin Chen dingin. Halaman yang bising dengan cepat menjadi tenang, dan yang tersisa hanyalah ibu dan anak Qin Chen. Mata Qin Yueqi terkunci dan dia menatap ke pintu. Wajahnya hitam dan matanya dingin. Qin Chen merasa kondisi Qin Yueqi tidak tepat, dan bertanya dengan prihatin, "Ibu, ada apa denganmu?" Qin Yueqi bangun dan memandang Qin Chen dengan kasihan dan berkata, "Nak, ibumu baik-baik saja. Apakah kamu lapar? Istirahat dulu, dan ibumu akan memberimu sesuatu untuk dimakan." Dengan itu, Qin Yueqi datang ke halaman luar dan mulai membuat api untuk memasak. Dia, wanita tertua dari keluarga Qin, tidak memulai apapun. Dia jelas bukan yang pertama kali melakukannya. Sesaat kemudian, semangkuk mie kukus dibawa ke Qin Chen. Qin Chen juga lapar.
Dia baru saja bangun. Setelah berkelahi, secara alami sangat lemah, dan langsung bermulut besar. Sebagai manusia lagi, Qin Chen tidak dapat menahan perasaan seolah-olah dia telah meninggal dunia setelah makan mie yang panas dan harum. Qin Yueqi memandang Qin Chen dengan penuh kasih sayang. Sedikit keraguan muncul di wajahnya. Tetapi dia akhirnya menggigit giginya dan berkata, "Chener, kamu masih terlalu muda. Ibu seharusnya tidak memberitahumu sesuatu. Tapi terkadang, dia harus memberitahumu. Berharap kamu bisa memahaminya." Qin Chen merasakan sesuatu dalam kata-kata Qin Yueqi. Mengangkat kepalanya dan berkata, "Niang, ada apa? Katakan saja." Qin Yueqi berkata, "Pamanmu adalah orang yang sangat keras hati. Dia memiliki peraturan yang ketat dan memberikan perhatian yang sama terhadap hadiah dan hukuman. Hari ini, dia tidak menghukummu. Itu bukan gaya perilakunya. Kamu harus ingat yang terakhir, kata-kata yang diucapkannya." Melihat wajah khawatir Qin Yueqi, Qin Chen berkata dengan lemah, "Maksud ibu adalah dia menampilkan anak itu ke permukaan hari ini. Tetapi kenyataannya, dia sedang menunggu anak itu lulus ujian masuk perguruan tinggi. Dan kemudian akan ada lebih banyak alasan untuk menangani anak itu pada saat yang sama." Menatap Qin Yuechen, saya terkejut dan tertawa. Mata Qin Chen bersinar dengan cahaya dingin dan berkata sambil tersenyum, "Ibu, kamu tidak perlu khawatir. Anak itu akan bisa bangun dan lulus ujian masuk perguruan tinggi." "Yah, ibu percaya padamu." Qin Yueqi menatap Qin Chen dalam-dalam dan menghela nafas dalam hatinya. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa Qin Chen hampir berusia 16 tahun, dan hampir mustahil untuk membangkitkan darahnya. Namun yang bisa dia lakukan sebagai seorang ibu adalah memberikan semangat kepada anak-anaknya. Untuk sesaat, dia berkata dengan tegas, "Nak, percayalah pada ibu. Meskipun tidak tinggal di keluarga Qin, aku bisa membiarkan kita berdua hidup." Qin Chen tahu apa yang dipikirkan Qin Yueqi. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Ibu, jangan khawatir. Bahkan jika kamu keluar sekarang, anakmu dapat mendukungmu dan memastikan bahwa kamu tidak akan dianiaya lagi." Dia mengepalkan tinjunya, dan keinginannya sangat kuat. "Niang, kamu sedang menunggu anak itu mengejutkanmu. Anak itu tidak akan pernah mengecewakanmu."